Halo semuanya, kita semua pasti pernah deh kejebak dalam pikiran, coba aja kalau, atau seandainya. Pikiran-pikiran kayak gini tuh kelihatannya sepele ya, padahal ini bisa jadi jebakan yang halus banget tapi dampaknya luar biasa. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas bahaya hidup dalam pengandaian dan gimana caranya supaya kita bisa kembali memijak realitas. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita mikir, duh, seandainya dulu aku ambil kerjaan itu. Atau, coba aja kemarin aku ngomongnya beda. Pikiran-pikiran kayak gini tuh, tanpa sadar, narik kita keluar dari momen sekarang dan membawa kita ke dunia fantasi yang nggak nyata. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Kalau kita terlalu asyik sama skenario seandainya, kita jadi kehilangan pegangan sama apa yang benar-benar ada di depan mata kita. Realitas jadi kabur dan malah digantiin sama fantasi atau penyesalan yang nggak ada gunanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal bahas apa sih sebenarnya jebakan seandainya ini. Kita akan selami lebih dalam lagi gimana pikiran-pikiran yang kelihatannya sepele ini diam-diam malah menggerogoti hidup kita sehari-hari. Efeknya tuh ternyata dalam banget loh. Pengandaian itu bikin kita jauh dari hidup yang nyata. Kita jadi lupa sama diri kita yang asli karena sibuk ngebayangin versi diri kita yang lain. Kita jadi abai sama orang dan tanggung jawab yang ada di depan kita. Hasilnya, yaitu kita jadi nggak napak tanah dan akhirnya malah menghindar dari apa yang seharusnya kita kerjakan sekarang. Supaya lebih kebayang bahayanya, kita bakal lihat sebuah cerita, sebuah perumpamaan klasik tentang dua kehidupan yang kontras banget. Kisah ini tuh nunjukin dengan jelas banget gimana sikap abai terhadap realitas di depan mata itu punya konsekuensi yang nggak main-main. Bayangin ya, di satu sisi ada orang kaya raya, bajunya mewah, pestanya tiap hari, pokoknya hidupnya glamor. Tapi tepat di depan gerbang rumahnya, ada seorang pengemis bernama Lazarus yang penuh luka, miskin, dan kelaparan. Orang kaya itu pasti lihat Lazarus tiap hari. Lazarus itu adalah realitas yang nyata banget di depan matanya, tapi dia milih untuk nggak peduli. Singkat cerita, keduanya meninggal. Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Lazarus yang di dunia menderita justru mendapat penghiburan. Sementara si orang kaya yang hidupnya penuh kemewahan malah menemukan dirinya dalam siksaan. Realitas yang dulu dia abaikan sekarang jadi konsekuensi abadi buat dia. Nah, sekarang kita sampai di bagian di mana pelajaran utamanya mulai kelihatan jelas. Yuk, kita dengerin obrolan mereka di alam baka, karena dari sini kita akan lihat adanya jurang pemisah abadi yang tercipta dari pilihan-pilihan di masa lalu. Dari dalam penderitaannya, si orang kaya ini memohon belas kasihan. Dia minta hal yang kelihatannya sepele kan? Tapi coba perhatiin deh, bahkan di situ pun dia masih nganggep Lazarus itu kayak suruhannya. Masih melihat Lazarus sebagai seseorang yang bisa diperintah. Jawaban dari Abraham ini, wah, to the point banget dan nggak bisa diganggu-gugat. Pilihan-pilihan dan tindakan di masa lalu itu udah ngebentuk realitas baru yang permanen. Ada jurang pemisah yang nggak mungkin bisa diseberangi lagi di antara mereka. Konsekuensinya nyata. Permintaan pertamanya ditolakkan, tapi dia nggak nyerah gitu aja. Di bagian ini, kita lihat permintaan terakhirnya. Dan justru disinilah kelihatan banget kalau cara pikirnya itu masih belum berubah. Logikanya gini, oke, aku emang udah telat, tapi tolong dong selamatkan keluargaku. Dia yakin banget kalau ada keajaiban, sesuatu yang heboh, kayak orang bangkit dari kubur, baru deh saudara-saudaranya bakal tobat. Tapi Abraham menolak lagi. Kenapa? Karena menurutnya, saudara-saudaranya itu udah punya semua petunjuk yang mereka butuhin. Mereka punya ajaran dan hikmah yang udah tersedia. Mereka nggak butuh mukjizat. Mereka cuma perlu dengerin aja apa yang udah ada di depan mereka. Nah, ini dia puncaknya. Si orang kaya ini ngotot. Bukan gitu. Itu nggak akan cukup. Tapi, seandainya ada orang mati datang ke mereka, pasti mereka bakal tobat. Dengar kan? Dia masih aja hidup di dunia seandainya. Dia menolak realitas yang ada, yaitu ajaran yang udah tersedia, dan malah berpegang pada skenario hipotetis yang dramatis. Dan ini adalah jawaban pamungkas dari Abraham. Intinya, kalau orang emang udah nggak mau lihat kebenaran yang ada di depan mata, mau dikasih mujizat seheboh apapun juga, ya percuma. Masalahnya itu bukan kurang bukti, tapi emang nggak mau melihat. Kisah tadi tuh dalam banget ya maknanya buat kita. Jadi, di bagian terakhir ini, gimana caranya kita bisa lepas dari jeratan pengandaian ini dalam hidup kita sehari-hari? Gimana cara kita menerapkan pelajaran tadi? Caranya sebenarnya simpel, ada 3 langkah praktis. Pertama, kenali dulu, sadar dulu. Ini aku lagi ngayal, seandainya nih. Kedua, buat pilihan sadar untuk jadi otentik dan realistis. Lihat apa adanya. Dan yang paling penting, ketiga,
Bertindak. Lakukan sesuatu berdasarkan kenyataan yang ada di depan kita sekarang juga. Pada akhirnya, kita tuh nggak perlu nunggu keajaiban datang dari langit untuk mulai hidup dengan benar. Petunjuk yang kita butuhin seringkali udah ada di depan kita kok. Mungkin dalam bentuk tanggung jawab yang kita hindari, hubungan yang perlu diperbaiki, atau kebutuhan orang lain yang kita abaikan. Itulah Lazarus versi kita masing-masing. Jadi, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Daripada terus-terusan bertanya seandainya, coba deh sekarang tanya, apa yang ada di depanku sekarang? Realitas apa atau siapa yang selama ini mungkin kamu abaikan? Karena disitulah hidupmu yang sebenarnya dimulai.